Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari virus corona ya. Mudah-mudahan juga kalian bisa segera melakukan KBM tatap muka di sekolah supaya pembelajarannya lebih maksimal, supaya kalian bisa lebih mengerti gitu ya. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial bagaimana caranya mengisi LRA, LO, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya kalian mengisi neraca lajur ya. Nah, sekarang saya akan ajarkan gimana caranya kalian mengisi LRA, LO, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, kalau kalian pernah belajar akuntansi perusahaan komersil, neraca lajur ini kan sebagai ringkasan untuk mempermudah kalian dalam mengisi laporan keuangan, ya kan? Sama di pemerintahan pun juga seperti itu. Untuk mengisi LRA, LO, neraca, laporan perubahan ekuitas supaya pengisiannya mudah, itu kita mengacu pada neraca lajur, seperti itu ya. Kita mulai dari LRA. Nah, hanya saja ada perbedaan di sini. Di sini sudah disediakan nama-namanya ya. Jadi kita tinggal input aja gitu. Nah, cuman pasti kalian pada bingung kan, kira-kira akun-akun yang ada di neraca lajur ini masuknya ke kelompok mana aja. Nah, saya terangkan dulu ya. LRA ini khusus untuk akun 4 dan 5. Ya kan? Khusus akun 4 dan 5. Kemudian LO itu khusus akun 8 dan 9. 8 dan 9. Nah, kalau neraca khusus untuk akun 1, 2, and 3. Gitu. Kita mulai dari LRA. Nah, untuk kalian mengetahui gimana sih yang mana aja nih akun 4 dan 5 ini masuk ke LRA nih. Soalnya kan ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ya. Gimana acuannya? Acuannya dari bagian akun standar ya. Kita lihat bagian akun standarnya. Nah, kita buka akun 4 terlebih dahulu ya. Kita lihat. Di neraca lajur ada gak di sini 4? Nah, 4 itu ada segini ya 4 ya. Nominalnya kita ambil dari LRA. Kita lihat dulu. Ini semua masuk ke dalam golongan apa sih? Kita lihat nih. 4, 1, 2 semua ya. 4, 1, 2. Kita lihat kode akun 412 ini masuk ke kelompok mana. Nah, sebenarnya kan di sini udah ada nih, gampang nih. Ya kan? Udah disediain. 412 ini masuk ke dalam kelompok pendapatan retribusi daerah. Ya, ini udah disediain sebenarnya di sini. Kalau kalian mau ngecek lagi boleh nih, 412. 412 itu semua retribusi. Ya, 412. Nih, 412, 412 semua itu retribusi. Ya, kita lihat atasnya biasanya ada tanda kuning. Nah, pendapatan retribusi daerah 412. Gitu. Ini udah disediakan di sini. Jadi kalian tinggal masukin. Berarti itu semua retribusi ya, nggak ada yang pajak. Berarti kita sum aja semuanya. Kita sum dari neraca lajur 412. Nah, ini kita sum. Langsung ya muncul ini jumlah pendapatan asli daerah langsung. Dijumlah. Ini pun dijumlah. Nah, sekarang kita lihat akun 5-nya. Nah, ada 511. Karena di sini sudah disediakan, kita langsung aja ya. 511 masuk ke mana? Ke belanja pegawai. Kita pindahin belanja pegawai. Nah,
Lanjut. 512. 512 ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, 512 ya. Berarti kita masukin 512 ke belanja barang dan jasa. Kita masukin belanja barang dan jasa 512 sampai sini ya, belanja perjalanan dinas. Oke. Nah, lanjut. Ada berapa lagi? Ada tadi kan sampai belanja perjalanan dinas. Sekarang yang ini. Ada 522. Ya, ini 522 belanja modal dan 523 ya. Kita lihat 522 dan 523. Nah, yang 522 masuk ke sini. 522. Ada 2 ya, 522. Enter. Dan 523 ada 1. Nah, hasilnya 4735 minus. Kenapa? Karena belanja lebih besar daripada pendapatan. Minusnya 4 miliar 735 juta 80 ribu. Harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Nah, oke ya. Sekarang lanjut yang LO. Nah, LO pun seperti itu, di sini sudah disediakan. Oke. Nah, coba LO kalian kerjakan sendiri ya. Ini kan ada nih tuh nomor akunnya. Jadi kalian nggak perlu lagi lihat di bagian akun standar. Tapi kalau kalian mau memastikan, boleh lihat bagian akun standar yang bagian kuning. Dia masuknya ke kelompok yang mana? Gitu ya. Nah, LO coba kalian kerjakan sendiri ya, yang LO. Saya yakin kalian pasti bisa. Caranya sama seperti LRA. Nah, nanti hasil LO kalian harus sama dengan yang ada di neraca lajur kolom LO. Hasilnya harus segini, minus 1 miliar 141 juta 980 ribu. Ya, harus sama dengan LO yang ada di neraca lajur. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Lihat di sini, ekuitas awal. Berarti ekuitas awal, ekuitas yang sebelumnya ya, yang lama. Nah, kita lihat ya, neraca lajur. Nah, ini kan ada ekuitas. Lihat, di sini ekuitas udah ekuitas yang baru, udah ekuitas yang dirumusin. Nah, berarti ekuitasnya pakai ekuitas awal yang ada di sini, gitu. Jadi sebelum yang ditambah LRA dikurang LO, gitu ya. Ekuitas awalnya kita masukkan 13 miliar. Kemudian surplus defisit LO. Kita masukkan LO-nya. Boleh kalian ambil dari sini nanti kalau kalian udah ketemu, atau boleh kalian ambil dari sini. Ya. Minus. Ini minus ya hasilnya. 1141980. Oke. Kemudian RKPPKD, nominalnya ada di neraca lajur juga RKPPKD. Dah, ekuitas awal dikurang LO ditambah RKPPKD, hasilnya 17 miliar 417 juta 820 ribu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke neraca. Nah, ini kalian udah bisa ya, neraca ini yang dimasukkan adalah akun 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat akun 1. Kan udah dimasukin nih. Ada kas di bendahara penerimaan. Ini tinggal dipindahin ya. Kas di bendahara penerimaan. Kemudian ada kas di bendahara pengeluaran.
pindahin juga. Kemudian ada piutang pajak daerah. Nah, ini piutang retribusi ya. Nah, kemudian ada pajak nggak ada ya, adanya piutang retribusi. Piutang retribusi. Kemudian ada penyisihan piutang. Penyisihan piutang itu berarti dikurang ya. Antara piutang dengan penyisihan dikurang. Kemudian ada belanja dibayar di muka. Tidak ada, adanya persediaan alat tulis kantor. Kita pindahkan ke persediaan alat tulis kantor. Persediaan alat tulis kantor. Berarti persediaan alat tulis kantor satu itu masuknya ke aset lancar ya. Berarti kita masukkan kita cek dulu deh, satu-satu itu aset lancar atau aset tetap ya. Satu-satu itu aset lancar ya. Berarti kita masukkannya ke aset lancar. Persediaan alat tulis kantor masuk ke aset lancar. Berarti kita masukkan ke persediaan. Lanjut, ada aset tetap. Aset tetap berarti yang angkanya 3 ya. 13. Mana sih? Tekan aja lanjut. Nah, aset tetap di sini ada tanah dan bangunan, kendaraan dinas, alat kantor lainnya, dan mebel air, kemudian komputer, unit jaringan, bangunan kantor dan bangunan kantor. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Ada 131, 132, 132 ada beberapa nih ya. Kita lihat. Ini 132. Ini 132. Ini 132. Kemudian ini juga 132. Kemudian udah ya. Nah, kita lihat dulu 132 itu masuknya ke kelompok apa. Kita lihat 132. 132. Nah, 132 lihat kelompoknya apa namanya. 132 yang warna kuning ya, ingat yang warna kuning. 132. Nah, 132 masuk ke peralatan dan mesin. Berarti kita masukkan ke yang neraca peralatan dan mesin. Oke. Sama dengan kita akan neraca lajur lagi yang sudah kita tandai, kita tambahin. Nih ya. Akan neraca saldo ini sesuaikan juga boleh ditambah. Alat kantor lainnya ditambah mebel air, kemudian ditambah komputer unit jaringan. Oke. Nah, lanjut ya. Itu kan udah tuh dikuningin. Sekarang kita lihat yang lainnya. 13 ada apa lagi? Ada 131. 131 kita masukkannya ke tanah dan bangunan. Ada gak ya? Berarti gedung dan bangunan ya, 131. Nah, ini sudah 131. Ada lagi gak 131? Gak ada. Ada bangunan gedung kantor. 133. Bangunan gedung kantor 133.
gedung dan bangunan. Loh, tadi 131 apa dong ya? Salah dong. Oh, berarti masuknya ke tanah ya dia. Salah saya, maaf ya. Kita lihat lagi ya, kita pastiin di sini deh 131 itu apa sih? 131 itu tanah. Berarti yang tadi masuknya ke tanah ya, 131 salah. 131 kita masukin ke tanah. Nah, ini. Nah, yang 133 baru gedung dan bangunan. 133 bangunan gedung kantor. Nah, ini udah ya. 131 udah, 133 udah. Nah, berarti tinggal akumulasi semua nih, 137, 137, 137, 137 ya. Kita lihat akumulasi ada macam-macam nggak di sini. Nah, akumulasi semua dijadiin satu. Berarti kita langsung sum aja. Akumulasi. Rumusnya kan diacak-acakan ya. Nah, ini semua ditambah. Tambah. Akumulasi lagi, tambah. Akumulasi lagi, tambah. Akumulasi. Udah ya. Ada 1 2 ada 1 2 1 2 3 4 ada 4. 1 2 3 4. Oke. Nah, ingat ya, akumulasi itu sifatnya adalah mengurangi. Ingatin nominalnya tadi berapa tuh? 2165 100. 2165 100. 2165 kita terus dulu di sini 2165. Minus ya. Tapi naik. Itu sudah aset. Sekarang kita masuk ke kewajiban. Nah, lihat, kewajiban berarti kode akunnya 2 ya. Ini ada 214 pendapatan diterima di muka. Kita lihat masuknya kemana 214. 214. Nah, nggak ada ya di sini. Kita cari di sini. 214. 214 masuknya ke pendapatan diterima di muka. Kita lihat ada gak di sini pendapatan diterima di muka? Nah, ada nih. Ini 214. Kita pindahin. 214. Nah, kita cek lagi ya di bawah ada gak kode akun 1 2 3. Nggak ada ya. Berarti sekarang kita tinggal mengerjakan ekuitas. Baik, kita lanjut gimana caranya menghitung ekuitas yang di sini ya. Kalau tadi kan di perubahan modal ekuitasnya ekuitas awal. Kalau sekarang ekuitasnya adalah ekuitas yang baru. Lihat, neraca lajur ekuitas yang baru yang sudah dihitung 17.402. Kemudian ekuitas sal. Ekuitas sal. Dengan ekuitas sal dikurang ya 4735. Ditambah RKPPKD. Nah, hasil yang ada di sini harus sama dengan yang ada di perubahan ekuitas. 17.417.820. 17.417.820. Seperti itu ya cara mencari ekuitas yang ada di neraca. Nah, ini masih ada selisih 42 juta. Kira-kira apa ya? Masih ada selisih nih 42 juta. Kita periksa rumus dulu ya. Benar. Kemudian aset tetap kita periksa rumus. Benar. Ini juga F19 tambah F29 benar. Ini juga udah di total. Kemudian
kemudian ekuitas, totalnya juga tadi udah benar, udah sama perubahan ekuitas. Coba ini. Ini kan berarti kan kewajiban tambah ekuitas. Kewajiban F41 ditambah F47, benar. Coba kita periksakan neraca lajur ya. Nominal, kita lihat di nominal neraca ada gak yang nominal 42 juta. Nah ini ada nih. Ini berarti belum kita masukin ya. Akumulasi penyusutan alat kantor. Kita hitung ulang deh akumulasinya, akumulasi penyusutan. Mana ya akumulasi ya? Kita hitung ulang. Sama dengan akumulasi ini tambah ini tambah ini tambah sampai mana tuh S20 ya tadi, S20 yang ini. Berarti sekarang yang ini tambah ini. Kita lihat 2207 100 ya. Minus 2207 100. Kita lihat udah balance atau belum? Udah sama ya. Oke, seperti itu ya cara mengerjakan laporan dari LRA, LO, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Nah, saya harap dengan adanya tutorial ini lebih memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Mudah-mudahan kalian segera mengumpulkan kewajiban kalian ya, supaya saya bisa memberikan hak kepada kalian berupa nilai. Ya, apabila ada yang belum jelas atau kurang dimengerti, silakan tanya di grup atau japri ke saya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.